Ya Mas Bro, kita kasih tahu cara berbelok untuk pemula. Yang penting kuncinya ketika mau belok keriting dulu dan harus kondisi pelan. Nah, gini Mas Bro ya. Oke. Nah, gini. Ya. Masukkan gigi 2 dengan injak kopling. Lepas pelan-pelan koplingnya, kemudian kita injak gasnya pelan-pelan juga. Nah, ini Mas Bro. Kalau dirasa RPM-nya sudah mendekati di angka 3, kita masukkan gigi lagi Mas Bro. Dari gigi 2 kita tambahkan ke 1 gigi, berarti 3. Injak kopling, kemudian kita pindahkan giginya, kemudian kita injak pedal gasnya. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini, giginya sudah ditambahkan, RPM-nya bakal turun di bawah angka 3. Kemudian mesinnya itu tidak gereng Mas Bro. Gereng itu kayak ngeden gitu loh, tidak kasar gitu. Nah, kita fokus depan. Untuk melihat spion cukup meliriknya saja Mas Bro. Nah, kalau fungsinya spion Mas Bro, itu difungsikan kalau kita ingin membalap kendaraan di depan. Kita harus melirik spion kiri dulu, spion kanan, kita lirik sebentar apakah ada kendaraan belum. Kalau tidak ada kendaraan, baru kita melaju atau membalap kendaraan yang ada di depan, gitu Mas Bro. Nah, dalam kondisi langsam seperti ini, kaki kita itu yang sebelah kiri yang untuk ancang-ancang injak kopling harus dilepas Mas Bro. Karena tidak baik kalau kaki kiri selalu menginjak kopling, nanti kampas kopling kita itu cepat habis. Nah, gini kita fokus depan. Dirasa kalau ingin menambah kecepatan, karena ini sudah menunjukkan 40 km dan RPM mau mendekati angka 3, mesin sudah terasa seperti gereng ya kan, kita tambah giginya dengan menginjak kopling seperti ini. Kemudian kita tambahkan gigi 4 ke bawah ini, kemudian kita lepas koplingnya pelan-pelan sembari menginjak pedal gas pelan-pelan juga. Nah, gitu Mas Bro. Kalau kendaraan sepi kayak gini yang ada di depan itu, kita nyantai saja Mas Bro ya, nyantai saja. Pikiran harus tenang, tidak boleh tegang, dan kita harus benar-benar menguasai pada mobil kita. Nah, contohnya ini, ada kendaraan yang mau membalap kita. Nah, fungsinya spion gitu Mas Bro, kita lirik. Kalau sebelah kanan kendaraan itu mau membalap kita dari sisi kanan, kita harus menstabilkan kecepatan kita. Jangan sampai kita kalau ingin dibalap kendaraan di lajur kanan, kita menambah kecepatan, itu malah nanti berbahaya bagi kita sama kendaraan kita, kendaraan di sebelah kita Mas Bro. Jadi biarkan. Nah, pokoknya kalau kita sedang mengendarai, bagi pemula kayak aku ini, walaupun di belakang itu ada bis, ada truk, ada mobil apapun, kalau kita berada di jalur yang benar, jangan takut, jangan grogi, tetap stay seperti ini Mas Bro. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Kendaraan yang ada di depan atau yang di belakang, di depan maupun di belakang, itu nggak bakal ingin menabrak kita Mas Bro. Dia hanya ingin mencari celah supaya bisa membalap kita atau berada di samping kita gitu. Kalau dirasa kita di lajur yang benar, jangan takut, udah tetap stay di sini. Nanti biar balap-balap sendiri yang ada di belakang. Sama halnya seperti yang ada di depan ini Mas Bro ya. Kita harus berada di posisi marka yang benar atau di lajur yang benar. Nah, kayak gini tuh. Di depan itu ada truk. Nah, ini Mas Bro. Nah, ini dia sedang membalap di sebelah kiri truk itu tadi. Tapi yang dibalap itu kalau berada di lajur yang benar berarti aman. Jadi dia tetap santai gitu. Gitu ya. Untuk perjalanan untuk mengendari seperti ini, kita hanya cukup cek kondisi cek spion, lirik saja, dilirik saja, lirik. Ini juga dilirik kalau dirasa tidak ada kendaraan. Nah, kayak gini itu ya kan. Tadi kita dibalap oleh kendaraan yang ada di belakang di lajur kanan. Kita tetap santai aja. Yang penting posisi kita itu berada di jalur yang benar. Nah, kayak gini Mas Bro. Kita ingin membalap truk yang ada di depan itu, truk box hijau.
kita kurangi kecepatan dulu karena kita berada di posisi belakangnya, dan di belakang mobil saya itu kendaraan. Nah ini kita injak koplingnya, kita kurangi dulu ke gigi 3, kemudian kita gas. Kenapa saya kurangin? Itu supaya mesinnya itu ketika kita ingin membalap kendaraan ini lajunya itu kenceng mas bro. Karena kalau RPM atau kecepatan kita rendah, kemudian gigi kita itu tinggi, nanti bakal telat atau delay dalam laju kendaraan gitu. Kita ingin membalap box ini, sebelumnya kita harus rating kiri dulu, kemudian kita lihat spion kiri apakah ada kendaraan. Kalau ada kendaraan, kita jangan mengambil lajur ke kiri, yang di belakang supaya duluan dulu karena jalurnya sudah benar. Nah kalau kayak gini kita, nah gini mas bro, jadi harus tetap tenang mas bro. Nah ya kan, tuh dia ingin membalap tapi di sebelah jalur kiri ada kendaraan mau bermotor. Kita tetap santai aja, tetap lirik spion kiri mas bro. Nah karena di jalur kiri itu banyak kendaraan, kita tetap berada di jalur tengah saja. Nah tetap fokus ke depan. Nah karena lajur kiri sudah sepi kendaraannya, kita ambil pelan-pelan, setirnya kita belokkan pelan-pelan ke kiri. Kalau sudah benar, nah kayak gini, kita langsung membalap. Bentar, ada kendaraan besar itu. Nah baru kita injak gasnya kita pelan-pelan. Nah sambil menambahkan kecepatan dengan cara yang pelan. Kalau sudah, kita matikan sen kiri kita. Gini mas bro ya. Jadi seperti itu, tetap santai cara membalap truk besar yang mobilnya itu lebih besar daripada kita. Nah kita injak remnya kalau ada orang yang nyebrang seperti ini, kemudian kita injak lagi pedal gasnya. Nah jadi santai mas bro, untuk memulai itu santai, jangan grogi, jangan takut untuk di jalan. Yang penting kuncinya kita berada di jalur yang benar, kecepatan kita kuasai, kemudian kita bisa menguasai bodi mobil kita dengan cara melihat spion kanan dan kiri. Cara melihatnya itu hanya dilirik saja mas bro. Cara meliriknya itu di saat kita mau membalap kendaraan di depan atau mengerem kendaraan yang di belakang kita, kita harus tengok spion kita gitu mas bro. Nah kalau sudah seperti ini, kita injek remnya, kemudian kita injek koplingnya, kemudian giginya kita netralkan. Nah gini mas bro. Nah kita berada di traffic light atau lampu merah. Kalau sudah mendekati mau hijau atau hijau, kita masukkan gigi 1 seperti ini. Tapi sebelumnya kita injak koplingnya dulu mas bro, kemudian kita alihkan ke gigi 1 pelan-pelan. Ini sudah mau jalan. Antara gas sama kopling mas bro, kita harus benar-benar seimbang. Kalau tidak seimbang, nanti mesin kita bakal mati gitu. Kalau dirasa RPM-nya sudah mau naik atau gereng ya kan, atau mesinnya itu agak gereng, kita tambahkan gigi 2 kayak gini. Nah jangan lupa juga injak koplingnya mas bro. Nah supaya tarikan kita itu bisa halus, kita harus benar-benar terbiasa untuk menyeimbangkan antara gas sama kopling gitu ya. Kemudian kita injak kopling lagi, kita masukkan gigi 3. Nah kemudian kita fokus depan lagi gitu. Kemudian saya tidak melirik spion karena tidak ada aktivitas pada kendaraan saya, cuman tidak terlalu sering mas bro ya. Jadi saya cuman melihat spion itu apakah ada kendaraan di samping saya atau di saat saya mau membalap kendaraan yang ada di depan gitu. Kalau kita ingin membalap kendaraan di sebelah lajur kanan, kita harus lihat spion kanan apakah ada kendaraan belum, karena nanti bakal menjadi timbul kecelakaan mas bro gitu ya. Oke mas bro, jadi seperti itu tutorial cara nyetir langsung di kendaraan di jalan raya maksudnya ya. Mudah gak Jo?
mudeng. Oke. Dan jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman Mas Bro ya, karena di sini ada tilang kamera tuh, lap kayak gitu. Lah kayak gitu. Itu ada tilang kamera Mas Bro. Bahaya. Kita harus memakai sabuk pengaman walaupun berada di jalan manapun, karena itu juga bisa membuat keamanan kita dalam berkendara semakin safety. Gitu. Oke Mas Bro, ini di marka lurus kita tidak boleh membalap di lajur kanan, bisanya di lajur kiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.